تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Jadi para sahabat, yang kalau kita bicara salaf, maka yang pertama kali yang kita maksudkan adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para sahabat itu sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan mereka, keilmuan mereka. Ya. Jadi kenapa kita harus ikuti manhaj mereka, para sahabat dalam beragama? Karena mereka memiliki keutamaan dari sisi ketakwaan, dari sisi keilmuan. Kemudian dalil-dalil yang begitu banyak sekali memerintahkan kita untuk mengikuti manhaj mereka dalam beragama. Bahkan para ulama menyebutkan secara akal sehat, ada dalil yang mengharuskan kita untuk mengikuti mereka. Nanti akan kita sampaikan insyaallah. Ya. Dari sisi ketakwaan, secara ringkas saya sebutkan, Allah sebutkan misalkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi mereka. Allah sudah ridho kepada mereka. Berarti mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Silakan cek At-Taubah ayat 100. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sudah mentazkiyah, mempersaksikan kebaikan isi hati mereka. Berarti tidak ada di antara para sahabat itu yang munafik. Dan mustahil di antara para sahabat itu ada yang berkhianat sepeninggal Rasulullah SAW. Mustahil, karena Allah sudah memastikan isi hati mereka, isi hati yang baik. Tidak ada kemunafikan. Ini sekaligus membantah orang Syiah Rafidhah yang mengatakan mayoritas para sahabat itu sepeninggal Rasul murtad. Na'udzubillah. Padahal Allah mempersaksikan kebaikan isi hati mereka. Silakan buka Al-Fat ayat yang ke-18. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Allah mengetahui isi hati mereka, isi hati yang baik, maka Allah menurunkan ketenangan kepada mereka, para sahabat. Kemudian Allah menjanjikan kepada mereka al-husna. Secara umum semua para sahabat sudah dijanjikan al-husna. Apa itu al-husna? Surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Silakan dibuka dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Dan bahkan kita sudah kaji ini, di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29, Allah sudah memuji para sahabat, membangga-banggakan para sahabat di hadapan Bani Israel, di hadapan Yahudi dan Nasara, di dalam Taurat dan Injil mereka. Itu sudah ada pujian tentang para sahabat. Ini disebutkan dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29. Silakan dimurajaah kembali. Kemudian kenapa kita harus ikuti metode para sahabat atau cara beragamanya para sahabat, cara memahami dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah mereka? Karena mereka orang yang paling berilmu dan ini dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung.